Oke, halo semuanya. Kembali lagi di channel Rekal Willy. Hari ini kita akan membahas mengenai cara membuat adaptor 5 volt. Pada umumnya, adaptor itu digunakan untuk menurunkan tegangan atau mengubah tegangan dari tegangan AC ke tegangan DC. Nah, seperti adaptor sebelumnya, kita mengubah tegangan AC yang tinggi ke tegangan DC yang agak rendah untuk adaptor ini. Nah, untuk berikutnya kita akan mensimulasikannya saja menggunakan Proteus. Di sini seperti teman-teman lihat ada alternator. Alternator ini digunakan untuk sebagai tegangan supply atau tegangan PLN itu 210 volt. Terus untuk itu kita gunakan transformator atau trafo. Trafo ini berfungsi untuk menurunkan tegangan tinggi tadi ke tegangan agak rendah mendekati yang tegangan yang kita mau. Setelah itu, namun tegangan trafo ini masih tegangan untuk AC ya. Setelah itu dia akan masuk ke rangkaian diodet bridge. Rangkaian diodet bridge ini adalah sebuah rangkaian yang disusun seperti pada gambar ini, yang berfungsi untuk mengubah tegangan AC ke tegangan DC atau mengubah menjadi tegangan searah ya. Untuk diodet bridge ini, untuk diodanya itu kan teman-teman bisa menggunakan seri 1N4002 ataupun yang lain, ada beberapa mungkin lupa namanya. Namun keluaran dari situ tuh masih gelombangnya itu masih rendah ya, jadi belum terlalu bagus, sehingga itu kita memerlukan kapasitor. Untuk kapasitor sini itu nanti dia akan menyuplai osilasi saat naik. Maksudnya tuh menyimpan osilasi saat naik dan menyuplai osilasi saat tegangan itu turun. Oke. Namun tegangan yang dihasilkan dari kapasitor ini itu masih belum stabil atau masih belum sesuai lah dengan yang kita inginkan. Maka perlu itu kita memerlukan yaitu regulator. Di sini saya menggunakan dua regulator, yaitu 7805 dengan 7905. Untuk yang 7805 ini nanti akan menghasilkan tegangan, nanti pada saat pengukuran akan menghasilkan tegangan positif, sedangkan yang 7905 itu akan menghasilkan tegangan yang negatif. Fungsi regulator ini agar supaya output yang dihasilkan itu tidak melenceng jauh ya dari yang kita inginkan, atau tetap pada tegangan yang kita inginkan. Misalnya 7805, berarti saya itu menggunakan menginginkan tegangannya nanti itu keluarnya outputnya itu 2 volt. Kapasitor yang dirangkaian untuk yang berikutnya itu berfungsi untuk menstabilkan outputnya supaya tidak terlalu noise ya, atau lari dari tegangan yang kita inginkan, yaitu 5 volt. Oke teman-teman, berikutnya kita akan masuk ke pembuatan untuk PCB-nya. Pertama kita membuat rangkaian ISIS dulu. Di sini untuk rangkaian ISIS-nya. Di sini kita akan, tadi itu kan ada alternator sama trafo. Terus kita mengubahnya kita ganti menggunakan terminal block ini untuk inputnya dan di sini untuk outputnya. Setelah kita yakin isinya sudah jalan dengan baik, kita masuk ke desain arisnya ya teman-teman, untuk desain PCB-nya, untuk desain jalurnya. Di sini untuk desain jalurnya seperti ini. Untuk jalurnya ini, kalau boleh saran, komponennya itu jangan terlalu dekat, tapi juga jangan terlalu jauh, agar tidak terlalu memakan banyak tempat ya, atau terlalu lebar. Untuk jalurnya ini saya menggunakan besar jalur T40. Teman-teman lihat di sini posisi untuk kapasitornya, posisi komponennya. Dan untuk hasil 3D-nya akan seperti ini nantinya.
Untuk setelah sudah jadi aresnya, teman-teman bisa lanjut untuk memprintnya. Nanti di print dari jadi dua printan, yaitu untuk print jalurnya dan juga print untuk gambar-gambar komponen ini. Print jalurnya itu kita menggunakan kertas glossy ya teman-teman, supaya nanti pada saat untuk menempelkannya ke apa ke papan PCB-nya itu lebih mudah. Dan untuk komponennya itu saya akan menggunakan printnya itu menggunakan kertas stiker. Oke teman-teman, untuk langkah berikutnya kita mengamplas papan PCB agar nanti pada saat di setrika atau untuk ditempelkan jalurnya nanti dari kertas glossy itu agak lebih mudah ya teman-teman. Berikutnya kita dimasuk di proses untuk penempelannya. Untuk penempelan jalurnya itu kita menggunakan setrika, kita panaskan. Nanti kan hasil jalurnya itu kan menggunakan kertas glossy. Itu kita tempel, terus kita setrika sampai panas nanti sampai jalurnya menempel di papan PCB. Setelah itu kita larutkan jalur di papan PCB tadi menggunakan larutan klorid. Nanti sampai besi atau timah-timah besi yang di samping jalur itu ya tadi, selain jalur tadi itu terlepas semua, sehingga nanti tidak ada noise. Harus sampai bersih. Setelah itu kita masuk ke proses pemotongan papan PCB sesuai dengan ukuran yang kita inginkan atau sesuai dengan ukuran yang telah kita tentukan tadi. Berikutnya kita masuk ke proses pengeboran untuk nanti meletakkan komponen-komponen yang ingin kita taruh di papan PCB tersebut. Oke, untuk videonya sampai sini saja. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.